Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Zariskon Adiba dengan NIM 01021382328157 akan mempresentasikan materi tentang kurva equilibrium perspektif Keynes versus klasik. Tujuan belajar memahami konsep kurva equilibrium dalam ekonomi makro, membedakan pendekatan Keynesian dan klasik terhadap equilibrium, menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter pada equilibrium dari kedua perspektif. Apa itu kurva equilibrium? Titik pertemuan antara agregat demand AD dan agregat supply AS, menunjukkan keseimbangan harga dan output, representasi visual dalam model AD-AS. Pandangan klasik. Ekonomi cenderung menuju full employment, harga dan upah fleksibel, pasar menyesuaikan sendiri, kebijakan fiskal dan moneter dianggap tidak efektif dalam jangka panjang, fokus pada sisi penawaran AS, kurva AS klasik, vertikal di tingkat output potensial. Pandangan Keynesian. Ekonomi bisa berada dalam kondisi underemployment equilibrium, harga dan upah tidak fleksibel, kebijakan fiskal dan moneter efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan, fokus pada sisi permintaan AD, kurva AS Keynesian mendatar di bawah potensial, melengkung, vertikal full employment. Kebijakan fiskal dalam pandangan klasik tidak terlalu efektif, crowding out efek, belanja pemerintah menaikkan suku bunga, menurunkan investasi swasta, fokus pada anggaran seimbang dan insentif pasar bebas. Kebijakan fiskal dalam pandangan Keynesian sangat efektif terutama saat resesi, belanja pemerintah meningkatkan pemetaan agregat, mendorong pertumbuhan output dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan moneter dalam pandangan klasik. Teori kuantitas uang. M mempengaruhi P, tidak Y dalam jangka panjang. Inflasi disebabkan oleh pertumbuhan uang berlebihan, fokus menjaga kestabilan harga. Kebijakan moneter dalam pandangan Keynesian efektif tergantung elastisitas permintaan uang terhadap suku bunga. Dalam liquidity trap, kebijakan moneter bisa tidak efektif. Kombinasi fiskal tambah moneter sering dianjurkan. Ilustrasi kurva AD-AS. Klasik, AS vertikal, kebijakan hanya mempengaruhi harga. Keynesian, AS berbentuk 3 segmen, kebijakan fiskal atau moneter menggeser AD dan mengubah output. Kesimpulan, pendekatan klasik percaya bahwa ekonomi bisa menyesuaikan sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Menurut mereka, kalau ada masalah seperti pengangguran, itu akan sembuh sendiri karena harga dan upah akan berubah. Dua pendekatan Keynesian justru melihat bahwa pasar tidak selalu bisa menyelesaikan masalah sendiri, jadi pemerintah perlu turun tangan terutama pada saat ekonomi sedang lusuh atau banyaknya pengangguran. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.